Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya, kita berjumpa lagi dalam tutorial e-learning menggunakan Moodle. Ini adalah video bagian ke berapa? Ketiga, ya ketiga. Yang bagian pertama adalah bagaimana membuat mata kuliah. Kemudian bagian kedua, video tentang bagaimana mengatur partisipan atau peserta mata kuliah. Di situ ada teman-teman, ada dua metode yang bisa digunakan, ada self enrollment, kemudian ada manual enrollment. Jadi nanti kalau ada yang belum melihat, silahkan bisa lihat klik di link deskripsi, itu video 1 dan 2. Oke, kita langsung membahas apa saja yang harus diperlukan dalam video kali ini. Ya tentu dalam video kali ini kita membahas bagaimana atau menyajikan deskripsi mata kuliah. Jadi kenapa sih harus kita sajikan deskripsi mata kuliah? Ya tentunya untuk mempermudah mahasiswa mengenali apa mata kuliah yang mereka ikuti, kemudian peta pembelajarannya seperti apa, siapa dosennya, dan seterusnya. Ya, kemudian teman-teman, yang minimal yang perlu disiapkan itu adalah SAP atau RAP, kemudian ada kontrak kuliah, bila perlu ada data dosen, foto, dan seterusnya, nanti silakan dipersiapkan. Kemudian file-file tersebut silakan di-upload dalam sebuah repository ya. Contohnya dalam video kali ini kami menggunakan repository Google Drive. Jadi seperti ini. Nanti kita linkkan ke dalam e-learning kita. Jadi biar lebih dinamis dan juga untuk menghemat space dari server e-learningnya. Ya, kemudian ini minimal ya SAP, misalkan ini adalah SAP atau RAP, kemudian ada file kontrak kuliah yang di sini kami menggunakan yang PowerPoint. Kalau teman-teman pakai dokumen PDF itu boleh ya. Kemudian nanti bisa ditambahkan foto teman-teman juga boleh. Oke, kita masuk aja, jangan lupa login kemudian masuk. Kalau kemarin kita menggunakan mata kuliah ini ya, uji coba Jarkom 2, kita klik, kita masuk ke halaman mata kuliahnya, kemudian jangan lupa ketika sudah masuk seperti ini halaman mata kuliah kita, klik turn edit on ya, kita mau mengedit isi di halaman mata kuliah ini ya. Kemudian setelah tampil seperti ini berarti kita bisa edit. Inti dari deskripsi mata kuliah yang pertama ada nama mata kuliah, kemudian kode, kalau ada kode SKS, kode mata kuliah, kemudian SKS, kemudian poin selanjutnya ada sapaan dosen atau nama dosen, intinya info kontak tentang dosen, kemudian deskripsi singkat mata kuliah, bisa kegunaan atau manfaat bagi mahasiswa, atau berikutnya ada capaian pembelajaran, kemudian peta bahan ajar. Kalau peta bahan ajar ya kita bisa menggunakan RPS, itu kita bisa menggunakan seperti itu dan seterusnya. Jadi minimal yang kita sajikan di deskripsi mata kuliah adalah nama mata kuliah itu sendiri, kemudian ada kodenya, ada SKS, kemudian ada info dosen, deskripsi singkat mata kuliah atau capaian pembelajaran, kemudian ada RPS atau SAP-nya. Baik, kita lanjutkan aja. Nah, announcement ini teman-teman bisa dihilangkan atau bisa dipakai. Kalau kita misalkan kalau dipakai ya silakan dipakai. Misalkan buat sapaan aja, misalkan gini, selamat datang di mata kuliah uji coba ya, uji Jarkom 2A. Ya, misalkan seperti ini. Ketika sudah
teman-teman sudah mengedit seperti ini ya, kita merubah judul sebuah topik atau ya subtopik ini, bukan subtopik, judul topik ini kita enter biar bisa berubah. Nah, kemudian ini sekali lagi teman-teman bisa menghilangkan ini. Kalau menghilangkan silakan diedit kemudian di remove juga bisa, kalau digunakan juga bisa. Kalau saya hanya sebagai ucapan selamat datang aja seperti ini. Kemudian kita masuk ke deskripsi, kita klik di topik yang pertama ini, kita apa teman-teman, kita rubah judulnya misalkan deskripsi mata kuliah ya, kita enter. Setelah judul topiknya berubah, kita tambahkan activity or resource di sini. Jadi yang pertama kita tambahkan informasi mengenai mata kuliah, yaitu nama mata kuliah, bisa kode mata kuliah atau dan juga SKS. Kita add an activity or resource, kita klik di sini. Untuk lebih mudah kita pakai label aja ya. Pakai label aja, ini lebih mudah. Kemudian klik di label, checkbox di sini, radio buttonnya ini ya, klik label, kemudian add. Kemudian kita masuk ke apa tadi, label yang deskripsi mata kuliah tadi yang kita tambahkan. Nah, di sini ada label teks, ini kita isi ya, kita isi sesuai dengan kebutuhan. Misalkan tadi yang pertama adalah mata kuliah, kode mata kuliah dan SKS. Teman-teman sebaiknya dipersiapkan dari file dokumen atau apapun itu biar lebih cepat, biar tidak usah ngetik. Kalau saya siapkan di sini, jadi saya tinggal biar lebih cepat nih ya, tinggal copy paste aja. Misalkan di sini informasi mata kuliah gitu ya, kita copy paste dari dokumen yang lain, paste. Nah, ini biar lebih cepat aja. Misalkan seperti ini, kita rapikan seperti ini. Ini sebagai contoh aja biar cepat. Kemudian ada informasi mata kuliah, kita bisa bold di sini. Bisa kita tebalkan, cetak tebal, kemudian kita enter, kita masukkan informasi yang lain, misalkan apa tadi apa, informasi atau kontak dosen gitu ya. Informasi kontak dosen misalkan ya minimal ada nama, kemudian apa, paste informasi kontak ya, minimal di sini ada nama juga ya harusnya ya, kan di sini ada nama misalkan ya ini nama dosen, misalkan Danar Putra misalkan. Kemudian ini kita rapikan aja, nanti teman-teman silakan di customize sesuai dengan sesuai dengan karakter masing-masing atau keinginan masing-masing ya. Misalkan kalau ini menurut teman-teman kurang rapi ya, nanti silakan dirapikan. Setelah informasi kontak, kita tambahkan misalkan deskripsi mata kuliah, itu bisa kita pakai capaian pembelajaran ya, atau kita capaian pembelajaran misalkan seperti ini, di paste capaian pembelajaran seperti ini, kita tebal, kemudian kita rapikan. Nah, ini bisa misalkan mampu menjelaskan, nah kita tambahkan aja mahasiswa misalkan ini ya, mampu menjelaskan. Ini kita hilangkan kode-kode seperti ini yang mungkin dari teman-teman mahasiswa tidak membutuhkan kode-kode ini ya, yang penting isi dari capaiannya seperti apa gitu, menganalisa bla bla bla, ini kita hilangkan aja ya. Kemudian kita hilangkan ini A3, kemudian ini misalkan ya, teman-teman bisa mengcustomize sendiri sesuai dengan kebutuhan.
Ada capaian belajar, kemudian oke, misalkan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman tinggal save and return to course. Seperti ini kita klik. Nah, di sini sudah muncul deskripsi mata kuliah. Di sini ya, capaian pembelajaran bla 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 bla. Nah, ini dia capaian deskripsi mata kuliahnya. Kemudian apakah kalau misalkan teman-teman pengen tahu view ini seperti apa, yang halaman ini seperti apa sih yang ditampilkan atau yang dilihat oleh mahasiswa, kita klik aja di sini di di akun kita ya. Di sini di akun di sini, kemudian klik switch to rule, ya kan. Kita pilih student. Nah, ini adalah tampilan dari mata kuliah kita yang dilihat oleh mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mau setelah mengedit, kemudian bagaimana sih tampilannya, apakah sudah baik atau kurang baik, nanti silakan diklik tadi di rule ini ya, rule, kemudian switch switch rule, kemudian pilih student. Kalau sudah, kita kembali ke my rule normal, return to my normal rule. Nah, ini kembali ke halaman kita harusnya. Nah, ini dia. Kemudian kita aktifkan lagi ini turn edit on-nya. Oke, setelah itu misalkan ini anggap sudah rapi ya, nanti teman-teman dirapikan sendiri kalau kurang rapi. Kemudian setelah ada informasi mata kuliah, informasi kontak, kemudian capaian pembelajaran, kita akan nambah RPS. Ya, oke, RPS. Kalau teman-teman menambahkan di dalam informasi kontak di sini, silakan bisa menambahkan foto teman-teman juga boleh, atau informasi yang lain juga boleh, tapi minimal insya Allah ini sudah cukup. Kalau pengen dilengkapi juga tidak apa-apa ya. Tadi ada RPS atau SAP gitu ya, RPS atau SAP lah. File yang kita punya RPS atau SAP itu kita ada dua pilihan teman-teman, ada dua pilihan. Kita sajikan, kita view di halaman ini, atau kita sajikan, kita buat linknya, kemudian mereka bisa download ya. Kita buat linknya, mereka bisa download, atau kita sajikan di sini, di halaman di sini ya. Nanti bagaimana caranya kita coba aja. Yang pertama kita download dulu ya, kita download dulu atau kita sajikan dulu, kita tampilkan. Sebelumnya kita tambah activity or resource seperti ini, kita tambah yang mudah aja, kita untuk customize ya pilih label aja. Jadi pilih label lagi, kemudian kita add, misalkan di sini file kontrak, bukan kontrak kuliah, apa tadi, SAP atau RPS ini ya. Nah, SAP atau RPS kita enter. Kemudian yang pertama kita buat file link downloadnya ya. File link downloadnya berarti teman-teman nanti yang mahasiswa untuk melihat RPS atau SAP-nya harus mendownload atau bukan tampil di halaman mata kuliah kita. Yang mudah dulu, misalkan di sini file bisa ya, download di sini misalkan. Di sini, di sini gini ya. Kemudian kita blok ini, kemudian kita buat linknya ini ya. Klik icon link. Nah, kemudian nanti kita diminta memasukkan link file yang kita
inginkan. Misalkan tadi kan kita sudah harus menyiapkan file yang kita masukkan ya, atau file yang kita butuhkan. Misalkan di sini ada SAP Jarkom ini, misalkan saya get shareable link, kemudian kita aktifkan. Sudah di copy belum ya? Kita coba. Kita copy di sini. Sudah. Kita copy. Ya sudah. Kemudian di sini di bawah itu ada open in new tab window. Jadi ketika kita centang ini, jadi teman-teman nanti mahasiswa ketika mengklik link download ini akan membuka tab baru. Jadi tidak meninggalkan halaman mata kuliah. Jadi kalau saya sarankan lebih baik kita centang aja open in new tab window, biar teman-teman mahasiswa tidak bolak-balik buka halaman halaman mata kuliah. Kemudian klik create link, kemudian kalau sudah jadi kita save and return. Kita coba lihat seperti apa hasilnya. Link download di sini. Ini juga bisa. Kita coba klik apakah. Nah, ini dia. Ketika kita klik sudah menuju halaman baru, menuju window baru ke SAP atau RPS yang kita share ke teman-teman mahasiswa. Ini misalkan ini sebagai contoh aja ya. Sebagai contoh, ada teman-teman mahasiswa bisa mendownload ini, mendownload seperti ini, ya kan? Ini opsi yang pertama. Jadi ketika di-download, ya, nanti kita bisa di-download oleh mahasiswa. Kita kembali dan terus opsi yang kedua misalkan kita tambahkan di sini misalkan gini ya, tambahkan label lagi. Kita tambahkan label. Namun yang kita tampilkan di sini adalah bukan link downloadnya, tapi teman-teman mahasiswa itu nanti bisa membaca file kita tanpa meninggalkan halaman mata kuliahnya. Jadi kalau yang tadi kan kita klik link download, kemudian dia melihat atau membaca filenya di tab yang lain atau di window yang lain. Jadi kalau yang opsi yang pertama ini kita menampilkan file yang kita inginkan di halaman mata kuliah. Jadi contohnya seperti ini, misalkan kita klik di sini ya, show more button. Jadi kita itu menanamkan filenya tadi, bukan menanamkan, file linknya. Kemudian kita klik tombol icon HTML, kita aktifkan. Nah seperti ini ya. Kemudian kita menuju repositori atau file yang akan disajikan. Misalkan ini tadi kan SAP atau RPS ya. Kita klik kanan, kita open with, misalkan ke Google Docs. Kita tunggu sampai dia muncul. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita klik ke file di sini ya. Kita klik file, kemudian kita publish to web. Nah ini ya, publish to web. Oke, publish to web. Kita klik. Ada dua di sini, ada link sama embed. Embed kita yang di sini milih embed karena kita menanamkan, seakan-akan kita menanamkan filenya itu di halaman tadi, di halaman e-learning kita. Kita publish. Oke. Ini dia muncul kode HTML ini. Kita copy aja semuanya, kita copy. Kemudian kita kembali ke halaman e-learning tadi, yang ini ya.
Yang tadi kan awalnya kita harus mengaktifkan apa ini HTML, misalkan gini ya, contohnya awalnya kan seperti ini. Kita klik yang show hide ini, kemudian kita aktifkan mode HTML, kemudian kita hapus saja ini, paste dari yang tadi ya, kita paste yang dari file tadi, tab tadi seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita klik lagi HTML, kemudian di sini ada modenya. Nah, ini ada modenya di sini. Ya, bukan mode. Tampilan yang akan ditampilkan seperti ini. Nah, kalau mau pengen apa teman-teman, pengen diperbesar di sini nanti ada mana ya, frame-nya juga ada. Coba di sini yang ada kalau misalnya publish content and settings, stop publishing dan seterusnya. Di sini nanti bisa diedit ya, bisa diedit. Kita kembali misalkan seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian kita save and return. Nah, tampilannya seperti ini ya, tampilan ini bisa diedit kok teman-teman, bisa diedit. Ini bisa diedit tampilan seperti apa ya. Cuman ini di sini ribetnya adalah ya harus scroll dan seterusnya ya, scroll dan seterusnya seperti ini, dan tidak bisa di-download oleh mahasiswa kalau yang seperti ini. Jadi teman-teman nanti silakan membuat seperti apa. Kalau saya menyarankan lebih baik yang membuat download aja seperti ini, karena bisa dilihat full kan, dan juga bisa di-download oleh mahasiswa. Ini contohnya ya. Kemudian apalagi, SAP sudah kita tambah kontrak kuliah ya, kontrak kuliah yang pertama tadi kita bisa membuat file link download atau menampilkan seperti tadi ya. Kita coba dua-duanya. Kalau maaf, kalau kita coba yang download aja ya. Kalau yang download langkahnya seperti yang tadi, kita buat label, tambahkan activity label, kemudian add. Kemudian di sini kita buat kalimatnya. File kontrak kuliah misalkan ya. Kemudian kita blok, kemudian kita klik linknya di sini dan diminta masukkan link. Kita masuk ke repository file kontrak kuliah kita, misalnya di sini sudah tersedia di Google Drive. Kemudian get share link, kemudian ini sudah kita copy, kembali ke e-learning kita masukkan, kita paste linknya. Kemudian jangan lupa klik open in new window untuk membuka di halaman baru atau window baru. Kemudian create link. Kalau sudah, kita tinggal save and return to course seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita coba klik, muncul halaman baru kontrak kuliah yang isinya kontrak kuliah. Nah ini ya, letter aja. Nah seperti ini bisa lebih komplit di kontrak kuliah sebenarnya informasinya. Kalau kita membuat kontrak kuliah yang lebih detail gitu ya. Nah ini contoh seperti ini, ada informasi kontak dan seterusnya. Kemudian ada informasi mata kuliah, materi, kemudian strategi, kemudian ada referensi, ada tugas seperti apa, penilaian seperti apa, kemudian persentase penilaian, bobot penilaian, kemudian ada tatip kuliah juga dan seterusnya. Nah ini bisa teman-teman mahasiswa download. Nah beda kalau kita sajikan seperti yang tadi ya, kita klik di sini, kita add activity resource. Kita klik label, akan kita sajikan yang mode kedua atau tampilan yang kedua. Klik di sini, kemudian klik yang HTML,
kembali ke file yang akan kita tampilkan, klik kanan, kemudian open with Google Slide misalkan di sini. Setelah terbuka Google Slide, kita masuk ke file. Kita tunggu. Ya, sudah. Kita masuk ke file, kita klik publish to web. Ya, kita klik publish to web. Nah, klik publish to web, kemudian kita klik embed. Nah, kemudian kita pilih apa teman-teman? Ukuran tampilan di layar nanti, misalkan kita small bisa, kemudian medium juga bisa. Kita coba small dulu ya, kita coba small, kemudian kita copy ini, kita copy kode HTML-nya, kita copy ya. Kemudian kita kembali ke halaman mata kuliah tadi, kemudian kita hilangkan aja, kita delete, kemudian kita paste halaman yang tadi, kemudian kita klik HTML, akan tampil seperti ini nanti. Ya, ini dia, berarti kalau seperti ini sudah berhasil ya. Kemudian kita save and return, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini seperti ini. Jadi bisa diklik seperti ini, kemudian nah ini dia slide-nya. Nah, kelemahannya setahu saya ini tidak bisa di-download. Jadi misalkan kita coba aja ya, kita coba view mahasiswa student. Nah, ini yang dilihat oleh mahasiswa. Nah, ini tidak bisa di-download oleh mahasiswa, jadi mahasiswa hanya bisa melihat di sini. Nah, ini kelemahannya seperti itu. Kelebihannya ya teman-teman mahasiswa bisa langsung melihatnya dari sini tanpa download atau tanpa membuka window yang baru. Kalau yang pertama kita lihat di sini, yang pertama kita buat model pertama yaitu membuat link downloadnya, kita klik di sini menuju window baru, kemudian muncul file yang kita sajikan, kemudian teman-teman mahasiswa bisa download di sini. Nah, ini dia ada menu downloadnya. Jadi teman-teman silakan pilih model yang mana. Ya, tapi kalau kami menggunakan yang mode yang seperti ini, biar teman-teman mahasiswa itu bisa memiliki file kontrak kuliah. Jadi setelah kita jelaskan di kelas kontrak kuliah seperti ini bla bla bla, nanti kalau ada komplain dan seterusnya yang melanggar kontrak kuliah, kita bisa merefresh mereka, bisa mengingatkan silakan lihat kontrak kuliah yang telah kita sepakati dan seterusnya gitu. Daripada yang ditampilkan seperti ini tapi teman-teman tidak bisa mendownload gitu ya. Kalau sudah teman-teman sudah seperti ini ya, kita kembalikan ini switch to normal mode yang kita dapatkan atau kita halaman kita ya, seperti ini teman-teman. Baik, itu tadi bagaimana mengelola teman-teman deskripsi mata kuliah. Jadi intinya minimal ada informasi mata kuliah, kemudian ada informasi kontak dosennya, deskripsi singkat atau capaian pembelajaran, kemudian ada RPS, kemudian ada file kontrak kuliah dan seterusnya. Kalau teman-teman bisa menambahkan di sini file-file foto teman-teman juga bisa, kemudian ya sesuai di customize sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman. Cuman informasi yang minimal ada yang tadi, informasi mata kuliah, kontrak, informasi kontak, kemudian capaian pembelajaran dan lain-lain. Ini bisa di customize, bisa dirapikan, kemudian dan seterusnya. Oke teman-teman, sekian tutorial tentang membuat deskripsi mata kuliah. Selanjutnya insyaallah dalam video selanjutnya, video tentang keempat ya. Insyaallah video keempat
kita akan membahas tentang tutorial mengelola materi mata kuliah, ya. Dan juga di situ bagaimana cara presensinya, ya, bagaimana cara rekapnya, presensi dan seterusnya. Baik teman-teman, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.